Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pujati Yasinta dari Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif, yaitu bab metode eksperimen. Nah, metode eksperimen yaitu dibagi menjadi pengertian, karakteristik, dan juga bentuk desain. Nah, apa sih pengertiannya? Metode eksperimen sendiri artinya untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi di sini metode eksperimen itu mencari pengaruh dari perlakuan yang kita berikan atau treatment yang kita berikan ketika kita meneliti sesuatu. Nah, untuk metode eksperimen sendiri dibagi menjadi karakteristik dan bentuk desain. Karakteristiknya itu dibagi menjadi 3, yaitu adanya kelompok kontrol, terus menggunakan internal validity dan external validity. Nah, menggunakan kelompok kontrol yaitu sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok yang akan dieksperimen. Jadi seperti adanya kelompok kontrol yang nantinya itu dibandingkan dengan data-data hasil eksperimen kita gitu. Kemudian kalau internal validity, apa sih internal validity itu? Nah, internal validity untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen dilakukan menimbulkan perbedaan atau tidak. Jadi kita bisa tahu eksperimen manipulasi dari eksperimen itu menimbulkan perbedaan atau tidak pada data yang kita eksperimenkan. Kemudian untuk external validity. Nah, external validity sendiri yaitu berkaitan dengan menggeneralisasikan pada kondisi yang sama. Jadi digeneralisasikan pada kondisi yang sama. Kemudian bentuk desain. Nah, dalam metode eksperimen ini ada bentuk desain dibagi menjadi 4, yaitu pre-experiment design, true experiment design, quasi eksperimen design, dan factorial design. Nah, untuk pre-experimental design itu adalah untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan atau pernyataan dalam penelitian. Jadi pre-eksperimen itu untuk mendapatkan informasi awal dari pertanyaan yang kita berikan. Kalau true experimental design yaitu sampel yang digunakan diambil secara random dan dari populasi. Jadi true experiment design ini pengambilan sampel secara random dari populasi sampel kita tadi. Kemudian kalau quasi experimental design. Nah, quasi experimental design di sini yaitu digunakan apabila sulit mendapatkan kelompok kontrol sebagai penelitian. Jadi kalau di teman-teman kan menggunakan kelompok kontrol untuk melihat perbedaan. Kalau di kualisasi ini, ketika kita tidak bisa mendapatkan kelompok kontrol, baru kita menggunakan quasi eksperimental tadi. Jadi kita gunakan ketika kita sulit mendapatkan kelompok kontrol. Nah, kemudian yang terakhir yaitu factorial design. Nah, factorial design sendiri artinya berdasarkan paradigma penelitian dan sampel. Jadi ini digunakan berdasarkan paradigma dan penelitian dalam sampel kita tadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metode eksperimen dari saya yang singkat ini. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.